Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Hati-hati. Kalau akhir-akhir ini kalian sering bermimpi didatangi simbah yang sudah lama wafat, jangan langsung menganggap itu hanya bunga tidur. Karena anehnya, memasuki tahun 2026, semakin banyak orang mengalami hal yang sama. Ada yang melihat leluhur hanya diam menatap, ada yang diberi pesan, ada yang dibawa ke rumah-rumah tua yang bahkan sudah tidak ada lagi. Dan yang lebih aneh, setelah bangun, rasa dalam dada itu tidak hilang. Seolah ada sesuatu yang sedang mencoba mengingatkan. Pertanyaannya, kenapa mimpi leluhur makin sering muncul sekarang? Apakah sekadar permainan pikiran? Atau ada hutang rasa lintas generasi yang akhirnya mulai mengetuk kesadaran manusia? Kalau kalian berani mendengar jawabannya, mari kita mulai. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Pertanda atau kebetulan, misteri mimpi leluhur di tahun 2026. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Pernah tidak, sudah bertahun-tahun tidak memikirkan simbah yang telah tiada. Tiba-tiba, pada tahun 2026 ini, beliau datang dalam mimpi. Wajahnya jelas, tatapannya terasa nyata. Bahkan ketika bangun, dadamu masih terasa bergetar. Lalu muncul pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini mimpi tentang leluhur makin sering terjadi? Apakah hanya bunga tidur? Ataukah ada sesuatu yang sedang bergerak dari lapisan kehidupan yang tidak terlihat mata? Malam ini, aku akan mengajak kalian berjalan pelan, bukan untuk percaya membabi buta, bukan juga untuk takut, tetapi untuk memahami sesuatu yang sejak dulu sudah dikenal leluhur Jawa, bahwa hubungan darah tidak berhenti ketika tubuh dikubur tanah. Ada jejak rasa, ada jejak batin, ada jejak kesadaran yang terkadang muncul kembali melalui mimpi. Ketika leluhur mengetuk lewat alam tidur, Cahayu, Cah Bagus, orang modern sering menertawakan mimpi. Katanya hanya sisa aktivitas otak, hanya kumpulan memori yang berantakan. Hehehe. Kalau memang hanya sampah pikiran, kenapa ada mimpi yang terasa lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari? Kenapa ada mimpi yang mampu mengubah keputusan seseorang? Kenapa ada mimpi yang membuat seseorang menangis begitu bangun? Leluhur Jawa sejak dahulu tidak pernah menganggap semua mimpi sama. Dalam beberapa pitutur tua dikenal istilah turu iku sedulur pati, tangi iku sedulur urip. Artinya tidur adalah saudara kematian, bangun adalah saudara kehidupan. Maknanya dalam sekali. Ketika tidur, kesadaran jasmani melemah. Pikiran yang biasanya ribut mulai tenang, dan pada saat itulah lapisan batin yang lebih dalam mulai aktif. Dalam pandangan Jawa kuno, mimpi bukan sekedar gambar. Mimpi adalah ruang pertemuan. Kadang pertemuan dengan kenangan, kadang pertemuan dengan ketakutan, kadang pertemuan dengan bagian diri yang selama ini kita sembunyikan. Dan dalam kondisi tertentu bisa menjadi ruang bertemunya manusia dengan jejak leluhurnya.
Dulu di beberapa desa tua Jawa, ketika seseorang bermimpi didatangi simbah buyut yang sudah wafat, orang tua tidak langsung berkata, "Itu cuma mimpi." Mereka justru bertanya, apa yang beliau katakan? Karena bagi mereka, pesan lebih penting daripada penampakan. Hari ini justru kebalikannya. Orang sibuk mencari hantu, tetapi lupa mendengar makna. Sarkas sedikit ya, manusia sekarang percaya notifikasi ponsel, tapi tidak percaya getaran batin sendiri. Percaya algoritma, tapi tidak percaya nurani. Padahal yang paling sering menipu manusia bukan mimpi, melainkan hawa nafsunya sendiri. Kisah tua dari Babat Tanah Jawa. Dalam kisah-kisah tua Jawa, ada banyak cerita tentang petunjuk leluhur melalui mimpi. Salah satunya tercatat dalam berbagai tradisi lisan yang berhubungan dengan Babat Tanah Jawa. Diceritakan seorang pemimpin desa mengalami mimpi berulang, 3 malam berturut-turut. Ia melihat leluhurnya berdiri di dekat sumber air. Tidak berbicara panjang, hanya menunjuk ke satu tempat. Mimpi itu terus datang, sampai akhirnya warga memeriksa lokasi tersebut dan ditemukan saluran air yang mulai rusak. Jika dibiarkan beberapa bulan lagi, sawah satu desa terancam gagal panen. Apakah leluhurnya benar-benar datang? Atau alam bawah sadar sang pemimpin menangkap sesuatu yang tidak disadari saat sadar? Mungkin keduanya, karena ilmu Jawa kuno tidak terlalu sibuk memisahkan yang gaib dan yang ilmiah. Yang penting manfaatnya, yang penting kesadarannya. Hari ini, ilmu psikologi mengenal istilah subconscious processing. Otak ternyata mampu menangkap ribuan informasi kecil tanpa kita sadari, kemudian menyusunnya menjadi simbol saat tidur. Maka terkadang apa yang disebut pesan leluhur bisa juga berupa kebijaksanaan batin yang muncul menggunakan sosok leluhur sebagai simbol. Karena otak manusia menyimpan figur leluhur sebagai lambang perlindungan, lambang kebijaksanaan, lambang akar kehidupan. Jadi, ketika batin ingin menyampaikan sesuatu yang penting, yang muncul seringkali adalah wajah simbah, bukan wajah artis, bukan wajah influencer. Karena batin lebih menghormati leluhur daripada tren. Kenapa tahun 2026 terasa berbeda? Ini bagian yang menarik. Banyak orang mengaku bahwa sejak memasuki 2026, mimpi menjadi lebih intens, lebih jelas, lebih emosional, bahkan lebih sulit dilupakan. Dalam sudut pandang spiritual Jawa, ketika zaman mengalami banyak guncangan, lapisan batin manusia biasanya menjadi lebih aktif karena jiwa sedang mencari pegangan. Coba lihat keadaan sekarang. Informasi datang tanpa henti, ketakutan diperdagangkan setiap hari. Orang semakin mudah marah, semakin mudah cemas, semakin merasa kosong. Dan ketika kesadaran luar terlalu bising, kesadaran dalam akan mencari jalan sendiri. Salah satunya melalui mimpi. Dalam serat Centini terdapat ajaran yang berbunyi, "Sing sopo kenal marang sangkan paraning dumadi, bakal weruh dalan bali." Artinya, barang siapa mengenal asal dan tujuan hidupnya, ia akan menemukan jalan pulang. Makna filosofisnya sangat dalam. Ketika dunia luar membuat manusia kehilangan arah, batin akan berusaha mengingatkan asal-usulnya, mengingat akar kehidupannya,
mengingat siapa yang lebih dahulu berjalan sebelum dirinya lahir. Dan simbol paling kuat dari akar itu adalah leluhur. Karena itulah, tidak semua mimpi leluhur harus ditafsirkan sebagai ramalan. Kadang itu adalah panggilan untuk pulang pada diri sendiri, pulang pada kesadaran, pulang pada kebijaksanaan yang sudah lama ditinggalkan. Sebab manusia modern aneh sekali. Tahu harga saham, tahu harga kripto, tahu gosip artis, tapi tidak tahu isi hatinya sendiri. Maka jangan heran kalau yang datang mengetuk justru simbah, karena mungkin hanya mereka yang masih sabar mengingatkan. Dan ternyata ada satu penyebab yang jauh lebih dalam lagi mengapa mimpi leluhur semakin sering muncul pada sebagian orang tahun 2026. Bukan sekedar karena rindu, bukan sekedar karena kenangan, tetapi karena ada ikatan batin lintas generasi yang belum selesai. Itulah yang akan kita bahas berikutnya. Hutang rasa leluhur dan resonansi darah yang belum selesai. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Pada batch sebelumnya, kita berbicara tentang mimpi yang terasa lebih nyata daripada biasanya. Sekarang, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang sejak dulu dipercaya oleh para leluhur Jawa sebagai salah satu penyebab mengapa seseorang terus-menerus didatangi leluhur dalam mimpi. Bukan karena ingin menakut-nakuti, bukan karena ingin mengganggu, tetapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Ada hutang rasa, ada ikatan batin, ada jejak kehidupan yang masih mencari jalan pulang. Mari kita pahami pelan-pelan. Hutang yang tidak dicatat di buku, tetapi dicatat di rasa. Cahayu, Cah Bagus. Kalau mendengar kata hutang, orang langsung membayangkan uang. Padahal dalam pandangan Jawa kuno, hutang terbesar manusia seringkali bukan hutang uang, melainkan hutang rasa. Ada orang tua yang meninggal sebelum sempat meminta maaf. Ada anak yang tidak sempat berbakti. Ada saudara yang meninggal dalam pertengkaran. Ada amanat yang tidak pernah dijalankan. Semua itu meninggalkan jejak. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai beban rasa. Bukan kutukan, bukan hukuman, tetapi getaran batin yang belum menemukan keseimbangan. Dalam berbagai pitutur tua, dikenal ajaran urip iku nyangga rasa. Artinya, hidup adalah menjaga keseimbangan rasa. Maknanya sederhana. Manusia boleh melupakan banyak hal, tetapi rasa jarang benar-benar hilang. Ia hanya tenggelam, menunggu waktu untuk muncul kembali. Kadang muncul dalam kesedihan, kadang muncul dalam peristiwa hidup, kadang muncul melalui mimpi. Pernah ada kisah dari daerah Mataraman. Seorang lelaki berulang kali bermimpi didatangi kakeknya. Selalu mimpi yang sama. Kakeknya duduk diam di teras rumah tua. Tidak marah, tidak menangis, tidak bicara apapun. Hanya duduk memandang ke arah lumbung kosong. Mimpi itu berlangsung hampir 2 bulan. Setelah mencari tahu kepada keluarga yang lebih tua, barulah diketahui bahwa sebelum wafat, sang kakek pernah berpesan agar tanah keluarga jangan dijual. Tetapi pesan itu terlupakan. Dan beberapa tahun kemudian, tanah tersebut memang berpindah tangan.
Apakah kakeknya benar-benar datang? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun setelah keluarga berkumpul, mendoakan, dan menyelesaikan persoalan warisan yang selama ini menjadi sumber pertengkaran, mimpi itu berhenti. Menarik bukan? Kadang yang ingin diselesaikan bukan urusan dunia gaib, melainkan urusan hati manusia sendiri. Resonansi darah ketika kenangan leluhur hidup di dalam diri. Sekarang, mari kita lihat dari sudut yang lebih modern. Supaya nanti ada yang bilang, wah, Sabdo Palon ini ngomongnya cuman mistis. Tidak juga, Cak Ayu. Karena ilmu pengetahuan ternyata mulai menemukan hal-hal menarik. Para peneliti menemukan bahwa pengalaman traumatis bisa meninggalkan pengaruh lintas generasi. Bukan hanya melalui cerita, tetapi juga melalui pola psikologis keluarga. Anak bisa mewarisi kecemasan, cucu bisa mewarisi ketakutan, bahkan kebiasaan tertentu bisa bertahan selama beberapa generasi. Dalam bahasa ilmiah sederhana, ingatan tidak selalu diwariskan dalam bentuk cerita. Kadang diwariskan dalam bentuk pola. Nah, leluhur Jawa sebenarnya sudah lama memahami hal seperti ini dengan bahasa yang berbeda. Mereka menyebutnya trah, menyebutnya getih, menyebutnya garis rasa. Karena itu, ada keluarga yang selama beberapa generasi memiliki sifat yang hampir sama. Ada yang kuat berdagang, ada yang mudah marah, ada yang tekun bertani, ada yang gemar mengembara, bahkan ada yang memiliki mimpi-mimpi serupa. Dalam serat Durmo Gandul, terdapat petuah yang sering dimaknai sebagai pentingnya mengenali asal-usul diri, bukan untuk menyombongkan keturunan, tetapi untuk memahami perjalanan jiwa dan keluarga. Karena seseorang yang mengenali akar hidupnya, lebih mudah memahami arah hidupnya. Maka, ketika leluhur muncul dalam mimpi, bisa jadi yang sedang muncul bukan sosoknya, melainkan pesan dari pola kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Mungkin ada luka yang belum sembuh, mungkin ada kebiasaan buruk yang terus diulang, mungkin ada ketakutan yang diwariskan diam-diam, dan batin sedang mengajakmu melihat semuanya. Sebab tidak semua warisan berbentuk rumah, tidak semua warisan berbentuk tanah. Kadang warisan terbesar adalah pola pikir. Dan sayangnya, warisan yang paling sering diteruskan justru luka yang tidak pernah disembuhkan. Manusia kadang rajin mengecat rumah warisan, tapi lupa memperbaiki isi hatinya sendiri. Mimpi berulang dan panggilan yang tidak didengar. Cahayu, Cah Bagus. Ada satu ciri yang sering muncul ketika mimpi leluhur membawa pesan yang penting, yaitu pengulangan. Mimpinya datang lagi, lalu datang lagi, dan datang lagi, dengan simbol yang hampir sama. Dalam tradisi Jawa kuno, mimpi yang berulang dianggap berbeda dengan mimpi biasa, karena batin sedang berusaha menarik perhatian. Bayangkan seperti seseorang mengetuk pintu. Kalau tidak dibuka, ia mengetuk lagi. Kalau tetap tidak dibuka, ia mengetuk lebih keras. Begitu pula mimpi. Kadang bukan karena leluhur memaksa, tetapi karena diri kita sendiri tidak mau mendengar. Dalam serat Centini terdapat ajaran yang sering dimaknai. Sing gelem ngrungokake rasa bakal nemu pituduh. Artinya, barang siapa mau mendengarkan rasa akan menemukan petunjuk. Makna modernnya sangat relevan karena manusia hari ini lebih sering mendengar kebisingan luar, media sosial, komentar orang,
berita yang membuat cemas, perbandingan hidup. Sementara suara batinnya sendiri tidak pernah diberi ruang. Akibatnya, ketika batin ingin berbicara, ia terpaksa menggunakan bahasa mimpi. Dan bahasa mimpi memang tidak pernah lurus. Ia menggunakan simbol, menggunakan kenangan, menggunakan wajah-wajah yang kita percaya, termasuk wajah para leluhur. Nah, kalau kalian sering mengalami mimpi leluhur yang berulang, jangan langsung takut. Jangan pula langsung percaya semua tafsir. Catat mimpinya. Perhatikan perasaannya. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini? Apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Apa yang selama ini kamu hindari? Karena seringkali pesan terbesar bukan berasal dari sosok yang datang dalam mimpi, melainkan dari perasaan yang tertinggal setelah mimpi itu selesai. Dan disitulah rahasianya. Sebab leluhur Jawa tidak hanya berbicara tentang mimpi. Mereka juga memiliki cara khusus untuk membedakan mana mimpi biasa, mana mimpi dari kegelisahan pikiran, dan mana mimpi yang dianggap membawa pitutur batin. Metode itu masih digunakan sebagian kalangan hingga hari ini, baik secara spiritual maupun secara psikologis. Dan itulah yang akan kita bahas pada batch 3. Membedakan mimpi biasa dan mimpi pitutur leluhur. Membedakan mimpi biasa dan mimpi pitutur leluhur. Cahayu, Cah Bagus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang bingung. Karena setiap kali bermimpi tentang leluhur, sebagian orang langsung percaya itu pertanda goib. Sebagian lagi langsung menertawakannya. Padahal leluhur Jawa tidak mengajarkan dua sikap yang ekstrim itu. Mereka mengajarkan keseimbangan. Tidak gampang percaya, tidak gampang menolak. Sebab kebijaksanaan lahir dari ketenangan, bukan dari ketakutan. Mari kita pelajari bagaimana orang-orang tua dulu membedakan mimpi biasa dan mimpi yang dianggap membawa pitutur batin. Tidak semua mimpi adalah pesan. Cah Ayu, Cah Bagus, ini penting sekali. Karena banyak orang baru menonton video mistis 5 menit, langsung merasa semua mimpinya adalah wahyu. Padahal semalam makan mie pedas 3 bungkus saja bisa bikin mimpi dikejar naga. Jadi tenang dulu. Dalam tradisi Jawa kuno, mimpi dibagi dalam beberapa lapisan. Ada mimpi akibat kondisi tubuh, ada mimpi akibat pikiran, ada mimpi akibat emosi, dan ada mimpi yang dianggap berasal dari lapisan batin yang lebih dalam. Karena itu, orang tua dulu tidak langsung menafsirkan mimpi. Mereka mengamati terlebih dahulu. Misalnya, kalau seseorang sedang memikirkan simbahnya sepanjang hari, lalu malamnya bermimpi tentang simbah, biasanya dianggap wajar, karena pikiran sadar masih aktif memproses kenangan. Tetapi berbeda jika seseorang sama sekali tidak memikirkan leluhurnya selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba muncul mimpi yang sangat jelas, datang berulang, meninggalkan kesan mendalam, maka mimpi itu mulai diperhatikan. Dalam psikologi modern pun ada penjelasannya. Saat tidur, otak memasuki berbagai fase gelombang, terutama fase REM. Pada fase inilah memori,
emosi dan pengalaman hidup diproses. Informasi yang dianggap penting oleh bawah sadar sering muncul dalam bentuk simbol. Karena itu, mimpi yang membawa pesan biasanya terasa berbeda, bukan karena lebih seram, tetapi karena lebih hidup, lebih jernih, lebih membekas. Kadang bahkan masih diingat berminggu-minggu, sementara mimpi biasa hilang sebelum sarapan. Kadang belum sampai gosok gigi saja sudah lupa. 3 tanda mimpi yang dianggap membawa pitutur. Cahayu, cah bagus. Dalam beberapa tradisi Jawa tua, ada 3 ciri yang sering diperhatikan. Bukan aturan mutlak, tetapi petunjuk. Yang pertama, mimpinya sangat jelas. Bukan samar, bukan loncat-loncat tanpa arah. Seolah ada alur yang utuh. Yang kedua, ada rasa yang tertinggal setelah bangun. Bukan sekedar ingatan, tetapi getaran rasa. Kadang tenang, kadang haru, kadang seperti diberi peringatan. Yang ketiga, mimpinya berulang atau terhubung dengan peristiwa nyata. Nah, inilah yang sering membuat orang tua dulu mulai memperhatikan. Dalam serat Gatoloco, terdapat ajaran yang sering dimaknai sebagai pentingnya mengenali tanda dalam diri sebelum mencari tanda di luar. Karena petunjuk sejati biasanya tidak datang dengan suara keras, melainkan melalui kesadaran yang halus. Leluhur Jawa menyebutnya rasa sejati. Bukan perasaan emosional yang naik turun, tetapi kejernihan batin. Masalahnya, manusia modern sering sulit membedakan rasa dan takut. Sedikit mimpi aneh, langsung panik. Sedikit melihat angka tertentu, langsung menganggap ramalan. Hehehe, kalau begitu kasihan sekali angka di kalender. Setiap hari dituduh memberi pertanda. Padahal yang sering memberi pertanda justru perilaku manusia sendiri. Maka ketika bermimpi tentang leluhur, pertanyaan pertama bukan apa ramalannya, tetapi apa yang sedang ingin aku pahami dari hidupku. Karena pitutur sejati lebih sering mengubah kesadaran daripada meramal masa depan. Ritual Jawa untuk membaca pesan batin dengan jernih. Cahayu, cah bagus. Nah, sekarang kita masuk pada salah satu laku sederhana yang sejak dahulu dilakukan sebagian masyarakat Jawa ketika mengalami mimpi berulang. Laku ini bukan pemanggilan roh, bukan pesugihan, bukan pula ritual yang aneh-aneh. Justru sangat sederhana. Namanya tirakat meneng rasa. Duduk diam, menenangkan pikiran, mengamati batin. Caranya sederhana. Setelah bangun dari mimpi yang terasa penting, jangan langsung membuka ponsel, jangan langsung melihat berita, jangan langsung tenggelam dalam kesibukan. Duduklah tenang sekitar 10 hingga 15 menit. Tarik nafas perlahan, rasakan tubuh, ingat kembali mimpi yang dialami. Lalu tanyakan dalam hati, apa pesan yang paling kuat yang tertinggal? Bukan memaksa jawaban, hanya mengamati. Dalam tradisi Jawa, cara ini dipercaya membantu menjernihkan rasa. Sementara dalam ilmu modern, praktik seperti ini memiliki kemiripan dengan mindfulness dan refleksi sadar. Saat seseorang fokus dan tenang, gelombang otak bergerak menuju kondisi yang lebih rileks. Memori menjadi lebih mudah diakses, emosi menjadi lebih jelas dipahami.
Karena itu, banyak orang menemukan pemahaman baru setelah melakukan perenungan singkat. Ada satu pitutur yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan Semar. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sunyi dari kepentingan diri, aktif dalam menjalankan kehidupan. Makna modernnya luar biasa. Jika ingin memahami pesan hidup, tenangkan dulu keinginan-keinginan yang berisik. Karena suara batin tidak pernah berteriak, ia berbisik dan hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Maka, ketika mimpi leluhur datang, jangan buru-buru mencari dukun, jangan buru-buru mencari ramalan. Dengarkan dulu dirimu sendiri. Karena bisa jadi yang sedang mengetuk bukan dunia gaib, melainkan kebijaksanaan yang selama ini terkubur di dalam dirimu. Namun, ada satu laku yang lebih tua lagi. Laku yang disebut dalam berbagai tradisi Jawa sebagai cara menyelaraskan hubungan batin dengan leluhur. Bukan untuk memanggil mereka, tetapi untuk membersihkan jalur rasa agar pesan kehidupan lebih mudah dipahami. Laku ini dahulu dilakukan para petani, para empu, para pujangga, bahkan para bangsawan Jawa. Dan menariknya, sebagian tahapannya ternyata memiliki manfaat psikologis yang diakui hingga sekarang. Itulah yang akan kita bahas pada batch 4. Ritual Jawa kuno menyelaraskan rasa dengan leluhur. Ritual Jawa kuno menyelaraskan rasa dengan leluhur. Rahayu, cahayu, cah bagus. Sekarang kita sampai pada bagian yang sering disalahpahami. Begitu mendengar kata ritual, sebagian orang langsung membayangkan kemenyan, membayangkan pemanggilan roh, membayangkan hal-hal menyeramkan. Padahal sebagian besar laku leluhur Jawa justru sangat sederhana, sangat manusiawi. Dan tujuan utamanya bukan memanggil yang sudah tiada, melainkan menata yang masih hidup. Karena dalam pandangan Jawa kuno, masalah terbesar manusia bukan kurangnya kekuatan gaib, tetapi kurangnya kejernihan batin. Maka ketika mimpi leluhur datang berulang, orang tua dahulu tidak sibuk mencari sensasi. Mereka justru mulai membersihkan rasa. Karena rasa yang keruh akan membuat semua tanda menjadi salah tafsir. Mari kita lihat bagaimana leluhur melakukannya. Laku meneng rasa dan membersihkan gelombang batin. Cah ayu, cah bagus. Ada satu kebiasaan yang sangat tua dalam tradisi Jawa. Namanya meneng rasa. Diam dalam kesadaran. Bukan diam karena bingung, bukan diam karena putus asa, tetapi diam untuk mendengar. Karena semakin tua seseorang, semakin ia sadar bahwa jawaban hidup tidak selalu ditemukan dari keramaian. Kadang ditemukan dari keheningan. Dahulu, para sesepuh desa sering melakukan laku sederhana ini menjelang subuh. Mereka duduk tenang, tidak membaca mantra yang rumit, tidak mencari penglihatan, hanya mengatur nafas dan mengamati rasa di dalam diri. Jika sedang mengalami mimpi yang berulang, mereka akan mengingat kembali mimpi tersebut tanpa memaksakan tafsir. Mengapa demikian? Karena dalam kebijaksanaan Jawa, makna sering muncul setelah pikiran berhenti berisik. Menariknya, ilmu modern juga menemukan hal yang mirip. Ketika seseorang duduk tenang dan fokus pada nafas, aktivitas sistem saraf mulai menurun.
tingkat stres berkurang, pikiran menjadi lebih jernih. Gelombang otak bergerak menuju kondisi rileks yang membantu proses refleksi. Artinya, apa yang dahulu disebut menjernihkan rasa, hari ini sebagian dapat dijelaskan sebagai proses menenangkan sistem psikologis. Jadi, tidak perlu buru-buru menganggap semua hal mistis. Kadang leluhur mengajarkan sesuatu yang sangat masuk akal. Hanya bahasanya berbeda. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ajaran Semar, terdapat makna. Sing bening atine, bakal bening paningale. Artinya, yang jernih hatinya, akan jernih pula penglihatannya. Bukan penglihatan gaib, melainkan kejernihan memahami hidup. Dan itulah yang sebenarnya paling dibutuhkan manusia zaman sekarang. Karena dunia penuh informasi, tetapi miskin perenungan. Tradisi ngirim doa dan mengingat asal-usul. Cahayu, Cah Bagus. Salah satu ritual Jawa yang paling tua dan paling sering dilakukan justru sangat sederhana, yaitu mendoakan leluhur. Bukan meminta kekayaan, bukan meminta nomor keberuntungan, bukan meminta kesaktian, melainkan mengirim rasa hormat. Dalam banyak tradisi Jawa, hubungan dengan leluhur dijaga melalui doa dan ingatan. Karena manusia dipercaya tidak lahir sendirian. Ada ayah, ada ibu, ada simbah, ada buyut, ada banyak kehidupan yang memungkinkan kita hadir hari ini. Maka ketika seseorang sering bermimpi tentang leluhur, sesepuh dulu biasanya menyarankan satu hal. Datangi makam dengan hati yang tenang. Bersihkan jika perlu. Duduk sejenak. Kirimkan doa terbaik. Lalu pulang. Selesai. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu membuat cerita yang macam-macam. Karena inti dari laku ini adalah syukur, bukan sensasi. Dalam Serat Centini, terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya eling. Ingat, sadar, tidak lupa asal-usul. Karena orang yang lupa akar kehidupannya, biasanya mudah kehilangan arah. Secara psikologis pun menarik. Ketika seseorang mengenang leluhurnya dengan rasa syukur, otak cenderung menghasilkan emosi yang lebih stabil. Perasaan terhubung meningkat, kecemasan berkurang. Ada rasa bahwa dirinya bagian dari perjalanan yang lebih besar. Mungkin inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa lebih tenang setelah berziarah. Bukan karena makamnya yang memberi kekuatan, tetapi karena hatinya menemukan tempat untuk berdamai. Kadang manusia jauh-jauh mencari ketenangan, padahal yang dibutuhkan hanya duduk sebentar dan mengucapkan terima kasih. Tirakat malam Jumat dan makna yang sering disalahpahami. Cahayu, Cah Bagus, ada satu tradisi yang cukup dikenal dalam masyarakat Jawa, yaitu tirakat malam Jumat. Sayangnya, tradisi ini sering diselimuti cerita yang aneh-aneh. Padahal hakikatnya sangat sederhana. Tirakat berarti melatih diri, mengurangi kesibukan yang tidak perlu, mengurangi kesenangan yang berlebihan, memberi ruang bagi batin untuk bernapas. Dahulu sebagian orang memilih mengurangi makan tertentu, mengurangi banyak bicara, memperbanyak doa, atau membaca pitutur-pitutur kebijaksanaan. Tujuannya bukan agar sakti, tetapi agar lebih sadar. Karena manusia yang terlalu sibuk sering kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Dalam karya-karya Jawa lama seperti yang tercermin dalam berbagai serat dan suluk, terdapat pesan yang berulang, bahwa perjalanan paling jauh bukan menuju gunung, bukan menuju laut, melainkan menuju diri sendiri.
Salah satu kutipan terkenal dari warisan Jawa yang sering dikaitkan dengan pencarian batin berbunyi, "Ngelmu iku kalakone kanthi laku." Artinya, ilmu hanya akan hidup melalui praktek. Maknanya sederhana, tidak cukup mengetahui, harus mengalami. Tidak cukup mendengar pitutur, harus menjalankannya. Karena itulah, jika mimpi leluhur terus datang, jangan hanya sibuk mencari arti. Perbaiki hubungan dengan keluarga, selesaikan pertengkaran yang tertunda, hormati orang tua yang masih hidup, rawat akar kehidupanmu. Sebab seringkali pesan leluhur bukan meminta sesuatu dari kita, melainkan mengingatkan sesuatu yang sudah lama kita abaikan. Dan setelah semua laku itu dilakukan, masih ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Mengapa pada tahun 2026 ini begitu banyak orang merasakan kemunculan mimpi leluhur secara bersamaan? Apakah hanya kebetulan? Apakah hanya karena media sosial membuat orang saling mempengaruhi? Ataukah memang ada perubahan besar dalam kesadaran manusia modern? Pada batch terakhir nanti, kita akan menyatukan seluruh kepingan ini, membahas hubungan antara kegelisahan zaman, memori leluhur, kesadaran batin, dan makna terdalam dari mimpi-mimpi yang datang pada tahun 2026. Dan pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa mungkin yang sedang dicari leluhur bukanlah kita, tetapi justru diri kita sendirilah yang sedang mencari jalan pulang. Di batch berikutnya, Semar Jawa akan memberitahukan tentang 2026 kebangkitan memori leluhur dan jalan pulang ke dalam diri. 2026, kebangkitan memori leluhur dan jalan pulang ke dalam diri. Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Sampailah kita pada ujung perjalanan. Dari mimpi, dari leluhur, dari rasa yang berulang kali mengetuk kesadaran. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah leluhur benar-benar datang, tetapi mengapa aku perlu mengalami semua ini? Karena kadang manusia terlalu sibuk mencari siapa yang mengetuk, sampai lupa membuka pintunya. Malam ini, mari kita satukan semua kepingan yang sudah kita bicarakan. Tahun 2026 dan kegelisahan kolektif manusia modern. Cahayu, Cah Bagus, perhatikan baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi di zaman ini? Manusia memiliki teknologi paling canggih sepanjang sejarah. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Dunia terasa semakin dekat. Tetapi hati manusia justru semakin jauh. Banyak yang kehilangan arah, banyak yang kehilangan makna, banyak yang tertawa di media sosial, tetapi menangis saat sendirian. Banyak yang terlihat sukses, tetapi hatinya lelah. Dalam pandangan Jawa kuno, ketika manusia terlalu jauh meninggalkan keseimbangan batin, rasa akan mencari jalan pulang. Dan salah satu pintunya adalah mimpi. Karena saat tidur, topeng-topeng kehidupan mulai runtuh. Jabatan hilang, popularitas hilang, kekayaan hilang. Yang tersisa hanyalah kesadaran. Dalam ajaran tua yang sering dikaitkan dengan pitutur Semar, terdapat pesan, urip iku mampir ngombe. Artinya, hidup hanyalah singgah untuk minum. Makna filosofisnya sangat dalam. Kita datang sebentar, lalu pergi. Tetapi manusia modern bertingkah seolah akan hidup selamanya. Bertengkar karena warisan,
memutus saudara karena harta, menghina sesama karena perbedaan, mengejar dunia sampai lupa dirinya sendiri. Lucu ya. Manusia sibuk memperebutkan kursi, padahal semuanya sedang menuju tempat yang sama, tanah. Mungkin itulah sebabnya pada masa-masa penuh kegelisahan seperti sekarang, banyak orang mulai bermimpi tentang leluhur, karena batin sedang mengingatkan sesuatu yang lebih penting daripada ambisi, yaitu asal-usul. Kebangkitan memori leluhur dalam diri manusia. Cahayu, Cah Bagus. Leluhur Jawa memiliki satu ajaran yang sangat tua. Ajaran yang bisa ditemukan gaungnya dalam berbagai serat dan kisah kuno. Bahwa manusia membawa jejak perjalanan panjang. Bukan hanya perjalanan dirinya, tetapi perjalanan banyak generasi. Dalam karya tua seperti Sutosomo, terdapat semangat yang mengajarkan persatuan dan kesadaran akan keterhubungan hidup. Karena tidak ada manusia yang benar-benar berdiri sendiri. Kita adalah kelanjutan dari banyak cerita. Darah yang mengalir dalam tubuhmu pernah mengalir pada ayahmu, pernah mengalir pada ibumu, pernah mengalir pada simbahmu, pernah mengalir pada orang-orang yang berjuang agar keluarganya tetap hidup. Maka ketika wajah leluhur muncul dalam mimpi, bisa jadi itu bukan kunjungan dari masa lalu, tetapi ingatan terdalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Psikologi modern mengenal memori bawah sadar, resonansi emosi, pola keluarga yang diwariskan lintas generasi. Sedangkan leluhur Jawa menyebutnya dengan bahasa yang lebih sederhana, rasa. Karena rasa menyimpan banyak hal yang tidak mampu dijelaskan kata-kata. Maka jangan heran jika seseorang yang tidak pernah bertemu buyutnya bisa merasa sangat dekat ketika memimpikannya. Karena hubungan manusia tidak selalu dibangun oleh pertemuan fisik, kadang dibangun oleh jejak kehidupan yang hidup dalam dirinya. Dan disinilah kesalahan banyak orang. Mereka sibuk mencari makhluk gaib, padahal yang muncul justru pesan tentang dirinya sendiri. Mereka sibuk mencari ramalan, padahal yang datang adalah pengingat. Mereka sibuk mencari pertanda kiamat, padahal yang perlu diperbaiki adalah sikap hidupnya. Kadang manusia ingin tahu masa depan, tetapi lupa membereskan masa kini. Cahayu, Cah Bagus, setelah semua pembahasan ini, aku ingin mengatakan sesuatu. Jika kalian bermimpi tentang leluhur, tidak perlu langsung takut, tidak perlu langsung menganggap diri istimewa, tidak perlu pula menolak mentah-mentah. Dengarkan saja, rasakan saja, renungkan saja. Karena bisa jadi mimpi itu hanyalah cermin yang memperlihatkan apa yang selama ini kalian abaikan. Mungkin hubungan keluarga yang retak, mungkin janji yang belum ditepati, mungkin rasa syukur yang mulai hilang, mungkin arah hidup yang mulai kabur. Dalam serat Darmo Gandul, terdapat semangat pencarian jati diri yang terus mengingatkan manusia agar tidak kehilangan kesadaran terhadap asal dan tujuan hidupnya. Sementara dalam warisan pitutur Jawa terdapat ungkapan eling lan waspodo. Artinya ingat dan sadar. Maknanya sederhana, jangan hidup dalam kelalaian, jangan hidup dalam kesombongan, jangan hidup tanpa mengenali dirimu sendiri. Karena pada akhirnya
Mimpi tentang leluhur bukan selalu tentang mereka. Seringkali justru tentang kita. Tentang bagian diri yang sedang memanggil. Tentang kesadaran yang ingin bangun. Tentang jiwa yang ingin pulang. Pulang bukan ke masa lalu. Pulang bukan ke makam. Pulang bukan ke dunia gaib, tetapi pulang ke dalam hati yang jernih. Pulang ke kesadaran yang tenang. Pulang ke rasa yang selama ini tertimbun oleh kebisingan dunia. Maka jika malam ini atau beberapa malam ke depan, kalian kembali bertemu leluhur dalam mimpi, jangan buru-buru bertanya, apa pertandanya? Cobalah bertanya, pelajaran apa yang sedang ingin aku pahami? Karena seringkali jawaban terbesar tidak datang dari luar. Jawaban terbesar lahir dari dalam diri yang akhirnya mau mendengarkan. Mari kita akhiri pertemuan malam ini dengan pitutur batin. Terjadilah kejernihan dalam pikiran. Terjadilah kelembutan dalam hati. Terjadilah penghormatan kepada para leluhur yang telah membuka jalan kehidupan. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap langkah. Terjadilah kedamaian dalam keluarga. Terjadilah cahaya kesadaran yang menuntun jiwa kembali mengenali dirinya. Terjadilah keselamatan lahir dan batin. Terjadilah rahayu bagi semua yang mendengarkan. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong Rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.